Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yatawallaha war rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada satupun kata yang lebih pantas kita ucapkan selain kata yang tadi untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa menuntut ilmu di tempat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tidak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita semua, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini mungkin saya akan membahas sedikit kembali, mengulas kembali tentang kondisi umat Islam yang harus menjadi perhatian kalian sebagai generasi muda Islam. Kita dapat melihat memang generasi Islam saat ini sangat jauh dibandingkan dengan generasi Islam zaman dulu. Kita masih sangat jauh tertinggal dari segi perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan dan lain-lain. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Dulu pada abad ke-14, abad keemasan Islam, banyak muncul tokoh-tokoh ilmuwan yang mengembangkan ilmu pengetahuan, sosial, politik, dan masih banyak ilmu pengetahuan lain yang mereka kembangkan. Mereka menekuni ilmu pengetahuan tersebut lillahi ta'ala demi memajukan peradaban Islam. Tapi mengapa sekarang tidak ada tokoh yang dapat mengembalikan kejayaan Islam? Pertama, bisa saya sebutkan salah satu alasannya adalah generasi muda sekarang sudah termakan oleh agenda-agenda Yahudi seperti game, sosial media, dan lain-lainnya. Sebenarnya hal-hal tersebut kalau kita bisa gunakan sebaik mungkin, sebijak mungkin, hal tersebut dapat kita menjadikan senjata untuk memajukan peradaban umat Islam. Tapi kita terlalu malas untuk menggunakannya. Kita belum memiliki kebijakan dalam menggunakan hal tersebut. Kita dapat melihat generasi anak muda sekarang habis waktunya dengan main game dan hal-hal yang tidak bermanfaat lainnya. Sementara generasi muda zaman dulu terus berusaha sekuat mungkin, setekun mungkin untuk memajukan peradaban umat Islam. Dan memang mereka orang Yahudi sudah berhasil menghancurkan peradaban generasi muda Islam. Jadi saya mohon kepada kalian semua sebagai generasi muda Islam untuk kembali ke jalan kebenaran. Saya ingin kalian generasi muda Islam tekunlah dalam menuntut ilmu, seriuslah dalam menuntut ilmu, dan tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kita dapat melihat bahwa jika kita dapat mengembalikan hal-hal ketekunan umat Islam tersebut, insya Allah umat Islam akan kembali menjadi umat yang maju seperti dahulu. Kita dapat kembali menghancurkan dominasi orang kafir, orang Kristen, orang Yahudi, dan orang-orang yang lainnya yang menentang dan berusaha menghancurkan agama kita. Jadi saya mohon kalian generasi muda Islam, kembalikan semangat kalian, kembalikan keteguhan kalian. Jadikanlah tokoh-tokoh perlawanan seperti inspirasi kalian. Yahya Sinwar, Syekh Ahmad Yasin, Ismail Haniyah, dan masih banyak tokoh yang lainnya. Kalian harus bisa menekuni itu, harus pegang itu tentunya. Nah,
Kalian generasi muda, camkan itu di dalam hati kalian agar kalian menjadi generasi muda Islam yang selamat dan dapat melawan dominasi orang kafir. Kita dapat mengetahui sekarang di Palestina terjajah oleh Zionis laknatullah Israel, dan kalian sekarang generasi muda masih sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Di mana jiwa sosial kalian? Di mana rasa iba kalian? Harusnya kalian bisa menunjukkan itu, mengembalikan kekuatan umat Islam seperti dahulu. Jayakan kembali umat Islam. Tutup saja dengan kalimat ala wa inna da'i ya binada'i qadra kata baina natain baina sillati wa dillah wa hayhata min adillah. Takbir! Sekian dari saya. Wassalam.